Informasi BPUM tahap 3, 7 penyebab pelaku UMKM tidak terdaftar sebagai penerima BPUM tahap 3, nomor 2 termasuk kategori paling banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Abdul Wahab di Abdul Channel. Apa kabar semuanya Sobat Abdul Channel? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Lancar aktivitasnya, lancar rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Tetap semangat dan jangan lupa untuk bahagia pada hari ini. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, Mimin akan memberikan informasi terkait BPUM tahap 3, yaitu 7 penyebab pelaku usaha mikro tidak terdaftar sebagai penerima BPUM tahap 3. Nah, apa saja penyebab-penyebab tersebut? Kenapa pelaku UMKM ini tidak terdaftar sebagai penerima BPUM tahap 3? Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Tetapi sebelum ke pembahasan, Mimin akan nostalgia dulu terhadap sidang dari ruang sidang Komisi 6, yaitu perbedaan BPUM tahun 2020 dengan tahun 2021 yang ini akan berkaitan dengan 7 penyebab pelaku usaha mikro tidak terdaftar sebagai BPUM tahap 3. Nah, untuk yang pertama, seperti yang sudah Mimin ditandai bahwa target penyaluran tahun 2020 itu 12 juta usaha mikro, sedangkan 9,8 juta usaha mikro itu untuk para pelaku usaha mikro yang sudah mendapatkan di tahun 2020, kembali lagi akan mendapatkan di tahun 2021, dan direncanakan ada tambahan 3 juta lagi untuk para pendaftar baru di bulan April. Nah, untuk informasi juga bahwa 9,8 juta usaha mikro ini sudah tersalurkan sebesar kurang lebih 8,6 juta usaha mikro yang sudah mendapatkan 1,2 juta rupiah. Tinggal sisa 1,2 juta lagi, kurang lebih 1,2 juta lagi pelaku usaha mikro yang akan mendapatkan bantuan BPUM tahap BPUM 1,2 juta rupiah. Nah, itu sekilas tentang nostalgia kita terhadap ruang sidang Komisi 6 DPR RI. Nah, untuk selanjutnya yaitu syarat yang perlu teman-teman ketahui, itu syarat yang harus teman-teman penuhi ketika teman-teman ingin mendapatkan bantuan 1,2 juta rupiah ini. Yaitu yang pertama, teman-teman yaitu warga negara Indonesia, memiliki kartu tanda penduduk, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan, bukan ASN, anggota TNI, Polri, serta pegawai BUMN atau BUMD. Yang terakhir, tidak sedang menerima KUR. Nah, baik, langsung saja kita ke pembahasan penyebab tidak terdaftar sebagai penerima BPUM tahap 3. Nah, berdasarkan data terbaru yang dirilis Kemenkop UKM hingga hari ini, Jumat 21 Mei 2021, sudah lebih dari 8,6 juta pelaku usaha yang dapat BLT UMKM tahap 3 1,2 juta. Pelaku usaha mikro yang belum dapat bantuan ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. Belum mendaftar. Nah, ini adalah teman-teman yang ketinggalan info mungkin, sehingga teman-teman ini telat mendaftar. Ketika pendaftaran ditutup tanggal 30 April, teman-teman baru mendapatkan informasi pendaftaran itu 1 Mei ataupun di tanggal berikutnya di bulan Mei, sehingga teman-teman itu belum sempat mendaftar sebagai penerima BPUM tahap 3 1,2 juta rupiah. Bahkan kemarin pas Mimin update video di tanggal pertengahan bulan Mei, masih saja ada yang menanyakan kapan pendaftaran BPUM tahap 3. Kemungkinan teman-teman itu ketinggalan informasi terbaru terkait pendaftaran
pendaftaran BPUM tahap 3, sehingga pas dicek itu jelas-jelas teman-teman tidak terdaftar sebagai penerima BPUM tahap 3. Nah, untuk yang selanjutnya sudah mendaftar namun tidak memenuhi syarat. Nah, ini paling banyak yang tidak terdaftar sebagai penerima BPUM tahap 3 itu sudah mendaftar namun tidak memenuhi syarat. Kemungkinan besar teman-teman itu syarat yang kelima tadi sebagai penerima BPUM itu teman-teman sedang menerima KUR kredit usaha rakyat dari bank manapun, sehingga ketika dicek NIK-nya itu teman-teman tidak akan sebagai terdaftar sebagai penerima BPUM tahap 3. Nah, untuk selanjutnya nomor 3 sudah mendaftar namun masih diproses. Nah, ini teman-teman ketika teman-teman sudah mendaftar, yang lain sudah terdaftar sebagai penerima BPUM tahap 3, teman-teman itu masih saja belum terdaftar sebagai BPUM tahap 3. Ternyata itu mungkin teman-teman masih diproses, sehingga teman-teman yang wajib teman-teman lakukan adalah cek secara berkala ketika teman-teman sudah mendaftar ya, karena kemarin sudah alhamdulillah sudah ada pengumuman, bahkan sudah ada yang melakukan verifikasi dan bahkan juga sudah ada yang mencairkan 1,2 juta rupiah, karena mungkin ini adalah secara bertahap, sehingga teman-teman yang sudah mendaftar, teman-teman itu masih diproses, dan yang perlu teman-teman lakukan adalah cek secara berkala maupun menunggu notifikasi SMS maupun dari kantor pos, karena sekarang BPUM tahap 3 di tahun 2021 ini pencairannya ada yang melalui Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, kantor pos, dan lainnya begitu teman-teman. Nah, itu yang ketiga, dan selanjutnya yang keempat sudah mendaftar namun belum dicairkan. Jelas ini teman-teman sudah mendaftar namun belum dicairkan, itu masih ada harapan mendapatkan 1,2 juta rupiah. Pelaku usaha mikro yang sudah mendaftar namun masih diproses. Nah, di sini nomor 3 di bawahnya ada keterangan pelaku usaha mikro yang sudah mendaftar namun masih diproses, sebaiknya tinggal menunggu mendapatkan SMS notifikasi dari Bank BNI dan BRI sebagai penerima BLT UMKM tahap 3. Nah, yang kelima teman-teman yaitu sedang menerima KUR ya. Kemungkinan teman-teman ketika teman-teman bulan April mendaftar sebagai penerima BPUM, namun di bulan Mei teman-teman itu menerima KUR kredit usaha rakyat, jelas ketika pengumuman kemarin teman-teman itu tidak akan terdaftar sebagai penerima BPUM tahap 3. Selanjutnya nomor 6, salah menuliskan NIK di link pendaftaran online sehingga data tidak padan. Nah, karena pemerintah di tahun 2021 ini untuk mencegah kerumunan dan pencegahan COVID-19, sehingga banyak sekali dinas koperasi daerah setempat itu melakukan pendaftaran secara online. Nah, sudah Mimin berikan was-was bahwa ketika menuliskan ataupun mengisi pendaftaran di link online pendaftaran, teman-teman itu harus secara teliti, sehingga ketika nanti pengecekan penerima BPUM tahap 3 itu teman-teman itu datanya padan gitu, sehingga apalagi yang sensitif seperti NIK ini harus sesuai dengan KTP dan KK, jangan sampai salah. Ketika teman-teman ada yang salah ataupun menuliskannya salah, maka teman-teman itu tidak akan terdaftar sebagai penerima BPUM tahap 3. Nah, ini yang perlu teman-teman koreksi ya teman-teman ketika menuliskan atau mengisi link pendaftaran secara online. Itu mungkin bisa saja terjadi teman-teman ketika di ektp nomor NIK-nya sekian, nomor di KK nomor NIK-nya sekian, itu banyak sekali sehingga data ini tidak padan dan tentunya teman-teman itu tidak terdaftar sebagai penerima BPUM tahap 3. Selanjutnya nomor 7, nah, kuota sudah terpenuhi. Seperti yang sudah Mimin bilang dari awal, ini dari nostalgia itu ada kaitannya dengan 7 penyebab pelaku usaha mikro tidak terdaftar sebagai penerima BPUM tahap 3, yaitu kuota sudah terpenuhi. Seperti yang kita telah ketahui bahwa
kuota di tahun 2021 ini sebanyak 3 juta pelaku usaha mikro, sehingga teman-teman pasti banyak sekali dari seluruh Nusantara itu mungkin ada 12 juta pelaku usaha mikro, mungkin lebih, yang mendaftar di bulan April, sedangkan kuotanya hanya 3 juta. Dan perlu teman-teman sadari, ketika teman-teman itu sudah ada rezekinya, meskipun sebanyak apapun pendaftar, ketika teman-teman itu sudah ada rezekinya, teman-teman pasti terdaftar sebagai penerima BPUM tahap 3. Tetapi jika teman-teman itu bukan rezekinya penerima BPUM tahap 3, maka harus teman-teman sadari bahwa seluruh Nusantara itu tidak hanya 3 juta pelaku usaha mikro, namun banyak, sehingga teman-teman harus sadar ketika teman-teman itu tidak terdaftar sebagai penerima BPUM, mungkin itu bukan rezeki teman-teman, sehingga rezeki teman-teman itu mungkin usaha mikro teman-teman itu lebih maju dan lebih berkembang dari penerima BPUM tahap 3 ini. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, itu adalah 7 penyebab pelaku usaha mikro tidak terdaftar sebagai penerima BPUM tahap 3. Nah, mudah-mudahan video ini bisa diterima dan mudah dipahami oleh teman-teman. Nah, cukup sekian informasi ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan jika bermanfaat, silahkan teman-teman padamkan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru terkait program bantuan dari pemerintah. Dan untuk yang sudah subscribe, tentunya Mimin ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala, lancar rezekinya, dan apa yang teman-teman cita-citakan di tahun 2021 ini menjadi kenyataan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, and subscribe di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Lancar aktivitasnya, lancar rezekinya, tetap semangat, dan jangan lupa untuk bahagia pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.